Perubahan iklim merupakan tantangan terbesar yang dihadapi manusia selama dekade terakhir. Perubahan iklim mengancam ketersediaan sumber daya air. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rentan terhadap kekeringan. DIY menjadi salah satu wilayah terparah di Indonesia yang terdampak kekeringan. Pada tahun 2023, kekeringan melanda 33 kecamatan di DIY dengan jumlah keluarga yang terdampak mencapai lebih dari 38.000 keluarga. Melihat ironis tersebut, maka perlu adanya antisipasi terhadap ancaman ketersediaan air akibat perubahan iklim yang disebabkan oleh perilaku manusia yang bersifat destruktif. Nah, salah satu upaya untuk mengantisipasinya yaitu dengan cara konservasi air melalui metode humanis yang berupa pengarus utamaan pengetahuan lokal atau indigenous knowledge masyarakat setempat yang mampu menjaga kelestarian air. Masyarakat DIY sebagai bagian dari masyarakat Jawa dikenal memiliki indigenous knowledge berupa nilai-nilai filosofi yang sangat luhur. Dalam perspektif budaya Jawa, langkah-langkah dalam konservasi air sebenarnya telah ada dalam konsepsi indigenous knowledge masyarakat yang luhur. Hal ini termanifestasi salah satunya dalam ranah idealis normatif berupa piulang atau ajaran, pitutur atau nasihat, dan walar atau larangan dan pantangan yang terdapat dalam norma keagamaan dan moral masyarakat setempat. Indigenous knowledge masyarakat Jawa berupa piulang, pitutur, dan walar merupakan upaya antisipatif yang perlu dilakukan untuk melestarikan sumber daya air. Menggalakkan pemberian edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, mengenai pengetahuan lokal ini menjadi hal yang sangat penting. Saat ini, edukasi konservasi air berbasis pengetahuan lokal masyarakat Jawa masih sangat minim dilakukan. Sejauh penelusuran kami, edukasi tentang hal ini masih baru dilakukan dalam bentuk tulisan artikel dan video promosi saja. Seharusnya, urgensi penyampaian edukasi konservasi air berbasis pengetahuan lokal masyarakat Jawa tidak hanya sebatas diketahui atau dipahami saja, melainkan berorientasi pada dorongan untuk memaknai dan melakukannya pada kehidupan sehari-hari. Upaya dalam mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan media edukasi yang bersifat interaktif dan efektif. Selain itu, media edukasi butuh penyesuaian terhadap perkembangan zaman dan karakteristik remaja. Maka, kami dengan bangga mengangkat sebuah karya Asurawar NPC Edubaskin sebagai effort edukasi konservasi air berbasis indigenous knowledge masyarakat Jawa. Platform ini berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada tujuan nomor 13, yaitu melakukan aksi sesegera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Asurawar merupakan game dengan genre RPG berupa pertarungan melawan monster yang syarat dengan nilai edukasi, konservasi, dan nilai-nilai budaya yang dimana mereka itu saling berkaitan. Adapun karakteristik dari game ini adalah misi untuk konservasi air, pertarungan dengan monster, sound yang digunakan hingga karakter yang digunakan. Pertarungan dalam game ini memiliki makna simbolik yang dimaknai dengan makhluk jahat yang membawa kehancuran untuk keseimbangan alam. Yang dimana di dalam game ini ceritanya makhluk tersebut membawa paceklik yang luar biasa. Konsep game ini dibuat secara fiktif, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai edukasi, konservasi air, dan nilai-nilai budaya yang berupa piulang, pitutur, dan waler. Nah, game ini mengajak kita untuk menanam pohon sebagai upaya untuk menjaga ketersediaan air tanah, membangun telaga sebagai upaya menampung air hujan, dan membersihkan sawah di mata air sebagai upaya untuk mencegah pencemaran air. Game ini terinspirasi dari indigenous knowledge masyarakat setempat yang ada di Desa Beji, Gunung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menguji kelayakan pada game Asurawar, pada tingkat aspek pemahaman, kami menguji menggunakan metode eksperimen desain dan pendekatan pretest post-test yang menggunakan responden sebanyak 31 orang. Nah, kami menggunakan aspek knowledge methodology model yang dibuat oleh Knopf dan Kumta pada tahun 2014 yang meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, dan tindakan. Hasilnya menunjukkan terjadi peningkatan yang signifikan pada saat pretest ke post-test, di mana pada saat pretest terdapat 67,7 dan pada saat post-test terdapat 90,2. yang menunjukkan bahwa game kami layak disebut sebagai game edukasi konservasi air berbasis pengetahuan lokal masyarakat Jawa. Kami juga mengukur tingkat usability dari game Asurawar menggunakan metode evaluation design yang mengacu pada quality in use model sesuai standar ISO 2023 pada evaluasi perangkat lunak, sehingga didapatkan skor 84,8 yang dimana ini skor yang tinggi, sehingga artinya pemain mampu memahami game dengan baik, mampu mainkan game dengan mudah, pemain merasa aman dan nyaman, dan pemain merasa puas dan senang dalam bermain. Artinya, Asurawar layak menjadi media edukasi konservasi air berbasis pengetahuan lokal masyarakat Jawa. Kami percaya bahwa game ini akan menjadi platform game edukasi konservasi air berbasis indigenous knowledge masyarakat Jawa yang menarik, inovatif, dan interaktif. Game ini mengusung perpaduan antara edukasi, budaya, dan konservasi. Semoga dengan platform ini mampu mendorong aksi-aksi nyata yang berguna untuk melestarikan sumber daya air dan mencegah dampak buruk dari perubahan iklim.